Wilayah ya. Ya, saya nggak peduli dengan banyaknya jumlah peserta. Yang penting saya bisa mengeluarkan dan Pak Yosef bisa juga menyampaikan materi hari ini selesai, bebas dari kewajiban. Ya, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hendy Hendratman eh, dan Mas Yosef, Yosef Ardi. Ya. Saya sebagai host ya, pembawa acara. Jadi kali ini yang bintang tamunya Mas Yosef ya. Saya mah cuma diem aja. Enggak. Pokoknya ada yang nanya ke Mas Yosef, saya masih nggak tahu jawabnya apa. Nama juga acara ngobrol ya, jadi obrolan ngasal ya. Jadi semuanya boleh ngomong nih, boleh cutting, cutting, maksudnya interupsi, nanya tengah jalan. Mau tidak setuju, ya itu sangat kami harapkan ya. Jika Anda punya ide-ide atau jawaban yang tersendiri, saya sangat menantikan itu. Eh, Mas Joseph ini saya kenal sebagai ilustrator pensil ya, Arsir Yosef. Nama linknya Arsir Yosef. Jadi wajah saya juga dibuatin sama beliau pakai pensil. Jadi banyak yang udah dibuatin Waduh, sama beliau. Coba deh mikirin. ya, di Google cari Yosef Iya. Ardi. Banyak gambar-gambarnya. Selain Mas Yosef pinter gambar pensil, gambar apalagi Mas Yosef pakai apalagi tinta atau apa? Pakai krayon, Ya, itu sih lebih ya, ya. pakai konte ya. Ya, beliau Konde, juga ya. tahun 2019 ya Mas Yosef ya. Di juara 19 satu di Pak Indi. betul ya. Saya kebetulan Ya. jadi jurinya, Mas Yosef jadi peserta lombanya. Dan Mas Yosef jadi juara pertama tuh se-Indonesia tuh. Juara instruktur nasional. Wow. Kompetisi kompetisi instruktur Kemenaker se-Indonesia. Wah, langsung berhadiah jalan-jalan ke Australia tuh. Betul nggak? Langsung dari Ibu Menteri ya hadiahnya. Oh, makanya luar biasa Mas Yosef ini. Jadi Mas Yosef ini belajarnya juga nggak main-main ya. Beliau juga pintar ngajar dan beliau juga jago Affinity Designer. Sebelumnya pakai Corel Draw ya. Ya, Mas ya. Ya, begitulah. Saya Iya. juga dulunya Corel Draw, sekarang sudah nggak lagi, nggak di Insta malahan. Ya, itu saja perkenalannya sekarang. Nah, ini ngobrol-ngobrol aja ya Mas Yosef Mm-mm. acaranya, jadi bukan acara Ya, presentasi pakai ya. PowerPoint. Ya Boleh, mungkin Mas Yosef boleh, bisa boleh, cerita boleh. gimana awal-awalnya kok jadi ketemu milih Affinity itu gimana gitu, ketemunya. Oke, Pengaruh oke, siapa oke. gitu. Baik, terima kasih Pak Indi. Kita langsung aja Pak. Harapannya sih ini mungkin dalam beberapa jam ke depan bukan kita berdua Pak yang ngobrol Pak, tapi peserta nih yang harusnya ngobrol terus ya. Ya, ya. Nah, baik ini kita mulai aja share-share-nya teman-teman. Ini Oke, oke. saya ada Mas Ahmad Fauzi, ada Pak Dwi Handi, Pak Antoni Swijaya, Mas Faunin, Mas Daru, Mas Sarwono, Mas Bagas, Mas Fasa Production, dan Mas Ramadan Alano. Baik, selamat malam teman-teman. Singkat cerita, ya bersyukur bisa malam hari ini bergabung dengan teman-teman. Cerita sedikit pengalaman, dulunya memang saya backgroundnya dari instruktur. Nah, makanya tadi sempat tanya-tanya dengan Mas Ahmad Fauzi ya, sebagai guru Ya. SMK. Jadi saya instruktur di UPTD Teknopark Ganesha Sukowati Sragen, saya di instruktur TIK, kejuruan desain grafis. Nah, kebetulan kalau di kami memang ada ajang untuk dari Kemenaker setiap 2 tahun sekali. Itu ada kompetisi instruktur. Itu ya setelah pengalaman sedikit itu memang dari tidak mengenakan dulu ya. 2015 saya gagal seleksi, tidak lolos, jadi tidak bisa ikut lombanya karena nggak lolos sih gitu. 2017 saya juara 2, tapi dari bawah. Itu sangat membanggakan sekali itu prestasinya itu.
Terus 2019 saya nyoba lagi, ketemu nih Pak Hendy nih, ya itu. Eh, nah, awal ketemunya dengan Pak Hendy di juri ini dari provinsi ya Pak Hendy ya Pak ya. Akhirnya Yes. sampai ke nasional, ketemu dengan Pak Hendy lagi, banyak belajar dari beliau. Jadi sebenarnya kita ada di posisi sekarang ini ya berkat Pak Hendy juga, di pembelajaran beliau juga. Ya singkat cerita itulah ada satu balik ini ya, ada satu hikmat eh, kesuksesan di balik kegagalan 2017 yang lalu gitu. Kalau 2017 menang, saya nggak akan mungkin ketemu Pak Hendy itu di 2019 Ya ya. betul Mas Yosep. Itu jadi di balik kegagalan tetap ada aja yang Ya. bisa kita petik. Nah, singkat cerita setelah itu saya dengan Pak Hendy itu ditantang. Masa kamu ngerjain pakai Corel melulu, pakai Illustrator dong gitu. Waduh. Nah, akhirnya kita ada inisiatif untuk nanti bisa dilihat teman-teman di rekaman YouTube banyak yang upload ulang rekaman webinar Adobe Illustrator, Illustrator Magic bersama Pak Hendy Indratman. Tapi serunya pada waktu itu ada nyelanting itu. Gimana dengan Affinity Designer? Wah, semenjak webinar itu saya cuman nyoba Illustrator itu cuma 1 hari. Setelah itu nyobanya Affinity. 5 hari kemudian langsung bikin seminar ya. Sama ya. Nah, itu Pak Hendy. Nah, terus singkat cerita, ya saya banyak belajar dari buku beliau ini. Makanya saya jaga-jaga nih Pak Hendy. Nanti kalau ada pertanyaan kita diam dulu, saya buka dulu nih bukunya nih. Nah, Ke Primbon. jadi ada kitab. Wes, Mas Hafat nih, Bu. Keluarin kitabnya juga nih. Nah, ini Sama. kalau saya sih ya, wes, sip. Kalau saya sih rekomend ada bukunya sih ya. Kalau cuma e-book kadang kurang mantap gitu loh. Jadi pembelajaran tetap lewat buku. Nah, langsung aja Pak Hendy, kita mulai aja Ya demo aja yang pemancingnya nih. Kita pancing-pancing aja dulu, mungkin belum ada nanti yang nanya dari ya. situ banyak yang ya sebelum sebelum banyak yang membuli kita ya Pak Hendy. Sebelum dibully. saya eh, saya share screen ya Pak Hendy ya. Yup. Nah, ini dari bukunya Pak Hendy sebenarnya banyak sekali ya teman-teman, di YouTube-nya juga. Saya sempat belajar tuh dari playlist-nya beliau itu ada 59 video tutorial tentang Affinity Designer. Itu juga sangat mudah dipelajari. Jadi durasinya nggak ada yang lebih dari 10 menit, nggak ada ya Pak Hendy ya, ada 5 menit pun nggak ada. Oh enggak ada 3 Rata-rata menit 1 semua menit, paling 2 lama menit, ya. 3 menit semua itu. Jadi teman-teman buat yang merasa masih bingung bisa aja tuh klik di channelnya playlistnya Pak Hendy, bisa belajar dari situ. Lalu lebih lengkap lagi itu di e-book dan bukunya. Nah, ada satu satu hal yang menarik saya itu ada proses pembuatan logo ya, karena kan kita di lingkup lomba Kemenaker itu kan paling PR paling paling ini kan di logo bikin brosur gitu ya Mas Sarwono ya. Nah, tapi ternyata ketika kita nyoba di Affinity, seru juga ternyata. Ini saya langsung aja ya coba-coba. Ini kalau yang sudah beli e-book sama ini ya atau bukunya pasti Ya. familiar tuh dengan ini logo ini ya Mas Ahmad ya. Ya. Tuh bisa sambil buka-buka tuh bukunya. Nah, ini saya rasa menarik ya. Saya pikir fitur-fitur ini yang bikin Affinity itu semakin penasaran untuk dicoba terus. Jadi yang pertama itu expand stroke gitu. Jadi ketika kita bikin ini ya, langsung aja saya singkat aja. Nah, asipnya kalau kita sudah bikin seperti ini,
kan bentuknya agak kacau ya, kita ALTZ aja itu sudah otomatis ke reset tuh ke bentuk seperti semula. Nah, kalau di software lain kan harus klik lagi, harus kembali seperti semula. Tapi kalau di Affinity kita cukup ALTZ aja, dia langsung kembali ke seperti semula. Terus kita bikin garis di pen tool. Nah, seperti ini ya. Nah, serunya kalau di Affinity itu yang saya suka itu kalau kita klik pen tool ya, pen tool, klik, lalu klik tahan. Nah, ini kan serasa campuran ada bezier, ada Garisnya. ini ya, pen ala Corel ya, ada garis-garisnya ya Pak ya. Nah, terus serunya lagi kalau di Affinity kita tanpa klik yang lain, mau edit yang titik ini kita cuma pencet CTRL aja. Nah, pencet CTRL aja kita masih bisa ngedit tuh. Tapi Dia kita jalan masih itu di ya. pen tool. Iya, kita masih bisa edit, kita masih bisa terus. Oh, ternyata nih kurang geser, Wush, sampai tekan CTRL, kita klik lagi. Nah, enak tekan, banget ya. klik lagi. Nah, seperti itu yang saya suka Pak di Affinity. Terus ada satu lagi yang saya suka nih, ini ketika kita klik pertebal ya garisnya gitu ya. Nah, pertebal garisnya. Nah, di Affinity itu ada pressure ya Pak Edi ya. Iya, iya. Kita tekan ALT, nah secara otomatis, kita nemu nih lingkarannya, garisnya bisa lancip gitu. Ini kalau di software lain nggak bisa secepat ini, Susah, susah. sejauh pengalaman Pakai susah with tool. ini. Iya, di Corel pun juga Repot ya. susah ya Pak ya. Pakai apa namanya? Betul, Artistic media ya. repot. Artistic media Iya kan betul nggak Pak, bagus tuh. artistik media. Kacau itu. Iya, kita masih edit satu-satu tuh. Nah, kalau di Affinity Designer kita bisa mainkan tuh pressure-nya. Kita bisa mainkan nih. Ya, oh, ini yang mau tebal yang di sini gitu. Oh, di sini gitu. Nah, kita bisa atur nih. Ini asiknya kalau di Affinity. Terus ada lagi apa ini? Ini Ya. kalau garis kita klik expand stroke. Expand stroke itu berarti garis menjadi kurva. Nah, semudah ini aja sih. Sama kayak ilustrator ya, jiplak istilahnya itu. Iya, sama ya Pak ya. Iya Ini tuh kayaknya jiplak banget. Affinity benar-benar ini nih mempelajari kompetitornya nih. Nah, terus setelah itu fiturnya juga semua sudah ada di sini, kita nggak perlu klik-klik lagi. Tinggal mau seperti apa, mau dipotong atau mau ini. Lalu asiknya yang saya pelajari dari bukunya Pak Yendi itu, ini teman-teman di Affinity ada corner tool. Nah, ini kalau di Corel, wah merepotkan sekali. Affiliate Nah, ya. ini harus klik, ya kliknya, klik ini jadi di-edit lagi. Kadang nggak bisa lengkungnya nggak bisa persis gitu. Tapi Iya. kalau Affinity ternyata cuma gitu aja, udah selesai. Nah, terus ada lagi tuh, saya sukanya di Affinity ada kompon ya, kayak dia kompon. Iya. Kompon itu jadi seolah-olah kita kalau ini kan sudah nggak bisa dirubah-rubah ya, Permanen ya. sudah nggak bisa dirubah. Betul. Tapi kalau kompon, nah, ini saya bikin lingkaran lagi, kan sudah posisi seperti ini, saya LTZ aja,
sudah kembali ke posisi semula. Lalu di Affinity ada sistem layer, jadi kita tinggal kayak apa ya, kayak Illustrator atau Photoshop aja ya. Jadi kita tinggal drag aja gitu. Depan belakang ya. Seperti ini. Iya, depan belakang. Atau tekan Ctrl Chrome Kerawal Pak Indi ya. Iya betul. Kerawal untuk depan belakangnya. Nah, seperti ini. Kalau di Corel sih back up play down gitu. Nah, lalu ada layer create compound. Nah, sudah langsung jadi di posisi, nah ini nih. Di sini kita bisa berlaku sama seperti yang fitur yang ini. Hanya bedanya kalau di compound ini dia masih bisa kita geser-geser bentuk arah datanya. Nah, ini berguna banget buat teman-teman kalau ngerjain logo, bisa berapa alternatif itu dari geser-geser ini aja. Iya. Gitu. Itu bolong nggak Mas Yosep? Iya. Nah, coba ya Pak ya. Bentar. Ini saya coba tambahin. Paling atas ya. Ya, betul Pak. Oh, Paling bolong atas. Bolong Mas. Bolong ya Pak. Bolong. Bolong. Berarti bukan putih ya, tapi Nah, bolong ya. ini kita coba lagi geser. Oh, iya, betul Pak. Nah, mungkin ketika ada revisi ya, ini saya nggak mau nih bentuknya kayak gini ya, tinggal kita geser aja. Oh, ternyata mintanya kayak gini gitu. Nah, ini pasti di software lain susah Pak, seperti ini Pak. Gitu. Asiknya tadi main-main ini sebelum Zoom tuh main-main ini, asik ya, bisa jadi alternatif. Nah, lalu ada lagi, kalau compound kita gabungkan dengan kontur, bisa jadi seperti ini Pak Edi. Wah, rumit itu. Ini saya sukanya Affinity. Saya sukanya Affinity ini. Geser-geser aja. Geser-geser aja. Waduh, Wah, asik. ini sudah jadi alternatif berapa logo nih, dan bisa combine dengan banyak objek Kontur ya ya. Pak Edi ya. Ada jembatannya ya. Nah, iya, betul. Jadi ketika kita bikin lalu ada lingkaran, nah, kita deketin aja, lalu dua-duanya ini kita seleksi, lalu klik layer, kita kompon ya, kompon. Nah, setelah kompon itu kita klik kontur, kita mainkan nih. Nah, kalau ke atas kan radius, ini kan dia plus ya. Kalau di radius minus, nah jadi seperti ini. Nah, yang seru adalah ketika kita menggerakkan objeknya. Nah, seru banget nih. Mau gerakan di sini, mau gerakan di sini. Yang saya suka nih Jadi dari mainan ya. Affinity. Lihat videonya Pak Edi. Ini webinarnya yang pertama Pak. Nah, ini teman-teman
Silahkan menyimak tuh, searching ada tuh di webinar pertama. Lebih tuntas dibahas di situ. Iya Nah, deh. lalu lanjut, Ada lagi Mas Asep. ya Sampai ada sini lagi ada yang Pak mau ditanya Arfi. nggak teman-teman? Ada mau request sebelum ke logo berikutnya? Sistem grid. Boleh di chatting atau langsung di mic. Kalau ada yang pengen nanggapi, nanya, silakan. Belum ya, belum ada yang bertanya. Belum. Ya lanjut aja Mas Asep, biar cepat. Lanjut ya, nanti biar malah bisa lanjut ke matanya Pak Hendi nih nanti. Nah, baik, ini materi kali ini saya mau lebih mengupas ke ini ya, materinya di bukunya Pak Hendi ya. Jadi benar-benar beruntung kalau kita punya e-booknya. Nah, di sini saya belajar tuh bikin logo. Ternyata di Affinity Designer kita memakai sistem grid lebih mudah. Nah, dari sistem grid seperti ini aja kita bisa menciptakan banyak kreasi logo. Wish. Nah, kalau ini sederhana sih Pak, jelek-jelek. Pasti nanti teman-teman kalau mencoba pasti jauh lebih bagus lagi. Wah, mahal nih logonya nih. Nah, iya Pak ya. Dari iseng-iseng bisa kita jual secara digital ya Pak ya. Nah, dari sini teman-teman yang sudah punya e-book atau bukunya pernah nggak mencoba logo dengan sistem grid ini? Ada nggak sebelum saya melangkah jauh nih Di Corel namanya dari Mas ini ya Mas Ahmad Asep ya. Fauzi dari ya Ya, di Corel namanya Smartfield ya kalau nggak salah itu. Smartfield ya Pak. Kalau di Oh ya. Illustrator apa Pak? Eh namanya bukan pen bucket sih. Mirip-mirip gitulah. Itu penting tuh. Wajib Iya. wajib ada buat software Iya. grafis ya. Iya. Nah ini kalau sebelum ke sini Pak, mungkin teman-teman kalau bikin logo dengan cara seperti apakah atau dengan Corel atau ada yang pernah mencoba dengan Affinity mungkin sebelum saya lanjut dari Mas Ahmad Fauzi, Pak Anton, Pak Dwi, Handi ini. Kalau saya sih jarang ya bikin logo ya. Biasanya saya kerjaannya nge-trace Ya Pak kerjaan Anton. orang. Ya kalau Oh, ada kerjaan biasanya untuk sablon, DTF itu kalau filenya jelek kan hasilnya jelek. Mau nggak mau di tracing tuh. iya. Kemarin saya nyobain tracing. Oh, Jarang-jarang tracing sebenarnya juga sih. Kemarin betul nyobain Pak. tracing. Ternyata waduh mirip banget dengan Corel ya. Tapi dengan speed dan apa ya, dengan speed dan lebih smooth gitu, lebih enak lah pokoknya lah. Iya. Saya udah jarang banget pegang Corel ya sekarang sejak udah nggak pakai Windows soalnya. Iya. Corelnya Oh Formac gitu ya. tuh, aduh lambatnya setengah mati lah, nggak betah. Akhirnya saya coba belajar AI, begitu ketemu sama AD ini, AI-nya malah saya tinggal lagi. Iya. Pakai AD aja. Ya. Nah, mungkin kalau kita kan baru merasakan di Affinity Designer di Windows ya, Pak Anton ya. Nah, kalau Affinity Designer di Mac tambah ini lagi ya, Pak. Yang jelas gini Pak, yang Tambah saya kerasa lagi ya. tuh dibandingkan Ringan ya. AI ya, saya bandingin sama AI pokoknya. Itu kalau AI, saya dapat kerjaan bikin banner yang bermeter-meter, itu udah pasti nge-lag setengah mati aja. Udah pasti nge-lag setengah mati, belum nge-save-nya lama. Akhirnya waktu saya coba pakai AD ini kok bitmap yang sebesar apapun saya tarik gitu, kemudian saya save, itu kok nggak ada berat-beratnya amat gitu ya. Asal ringan-ringan aja gitu, nggak ngerti itu manajemen memorinya gimana dia tuh. Luar biasa saya pikir. Iya, benar. Kalau orang kerjain di Photoshop dengan ukuran sebegitu, udah pasti komputernya crash itu. Upgrade memori ya. Iya, udah dia manajemen memorinya bagus banget ini si Affinity ini. Yang saya suka di Affinity cuman ini, Pak, yang zoom-nya. saya ketemu tuh kemarin agak sedikit masalah dengan tempat biasa saya maklun.
Kalau ekspor PDF, nah itu kebiasaan kita di sini kan, Bandung itu kan rajanya Corel ya. Apapun yang kita kasih dibukanya Betul, di Pak. Corel. Padahal udah kasih PDF loh, udah kasih PDF, dibuka di Corel sama dia. Waduh. Nah PDF-nya tuh kalau saya nge-save-nya PDF for print kalau nggak salah ya, Ya. itu nggak bisa dibuka di Corel, acak-acakan. Oh gitu. Akhirnya itu semua format PDF sama saya dicoba diekspor satu-satu, dilihat yang jelek yang mana. Nggak saya pakai. Sejak itu aman, udah bagus. Jadi kalau misalnya mau ekspor, ya teman-teman yang mau maklun ke tempat percetakan, PDF-nya pilihnya PDF digital tapi yang higher, yang apa gitu, yang lebih tinggi. Wah, itu bagus. penting tuh. Rasanya yang jelek tuh cuman ada 3, saya lupa, ada catatannya di kantor soalnya. Iya. PDF digital apa ya? Yang higher. Iya. PDF digitalnya Oke, higher. Nah, itu bagus itu. Itu pasti bagus itu. PDF. Rasanya yang jadi hancur itu cuma 3 dari PDF yang ada di preset itu. Digital high quality. Oh, itu tuh, Iya. Mas. Digital high quality. Yang ini For print ya. itu jangan dipakai. Oh, gitu. Oh, iya. Buat Itu pun berarti percetakan itu di Corel warna ya. gradasi bisa ya Pak Anton ya? Warna-warna Kenapa? gradasi, Warna gradasi memang suka agak ngaco juga ya kadang-kadangnya. Tapi itu gimana tempat ngeprintnya juga sih ya. Oke. Kadang-kadang kalau ada yang nggak bisa dilakukan di AD, biasanya auto trace tuh yang nggak bisa tuh kalau udah lagi males itu. Kalau saya dapat terima bikin stempel, mesti nge-trace males, cuma gampang saya masukin ke AI, saya auto trace sana, di copy ya. di paste di AD, dikerja aja tetap di AD. Kasihan amat AI-nya. Cuma nge-trace doang. Buat nge-trace doang ya. Wah, boleh. Ya, baik, terima kasih Pak Anton. Bagus nih tuh. Ilmu yang penting tuh. Sangat berharga sekali nih Pak Anton, penting sekali. Wah, nih. Ini penting. Iya, nanti saya ada catatannya kok, itu yang mana yang bagus, mana ada 3 saya lupa, nyoba satu-satu soalnya pasti itu tempat saya maklum, cemplunginnya ke Corel sama dia. Aduh, ampun ini kata saya. Waduh, Bang, bagus sekali nih tipsnya nih. Nggak ada nih, orang lain nggak tahu ini. Ini keberuntungan nih bagi yang peserta Zoom kali ini Pak Edi. Nah, itu dia rahasia nih. Mesti bayar nih kalau pengen tahu nih. Nah, masih banyak nih kita rahasia-rahasia selanjutnya ya, Pak Edi ya. Ya. Baik teman-teman, saya lanjut lagi, nanti kita semakin panas lagi nih. Nah, saya lanjut lagi. Kalau kita bikin kreasi logo ya, kali ini yang mau saya bahas di salah satu bukunya Pak Yendi itu di kreasi logo. Nah, kalau di Activity Designer kita bisa menggunakan sistem grid. Kalau grid ini kita bikin manual dulu ya, dengan kotak, lalu pen tool, lalu kita tekan CTRL. Nah, misalkan ini saya pause saja gitu, saya pause dulu bentar. Nah, kita tekan CTRL aja gitu. Nah, otomatis ini posisi snapnya menyala ya, posisi snapnya menyala. Lalu tekan CTRL aja. Nah, sudah otomatis duplikat. Kalau di Corel kan harus ini ya, ada Ctrl D, ada harus Rlang dan sebagainya. Kalau Affinity cukup Ctrl J aja sudah duplikat. Nah, lalu kita kreasi nih dari grid-gridnya, tinggal kita kreasikan aja memakai Shape Builder Tool. Seperti AI tuh. Sebelumnya kita seleksi dulu, iya Pak ya. Iya, ada itu Shape Builder ya. AI nih. Nah, wah, belajar dari AI nih Pak. Ini bagus nah, aja nih. langsung aja kita drag nih, mau gimana Pak? Bagus yang ini dibanding AI. Kita mau Nah, otomatis dia langsung bikin nih. Langsung bikin simbol nih, bikin simbol baru nih. Nah, nih, bikin simbol baru. Kita klik lagi. Nah, otomatis dia nanti bikin lagi nih. Kita klik lagi. Nah, sembarang gitu. Nanti otomatis dia bikin lagi. Nah,
tinggal kita kembali ke Move, tinggal kita drag aja objek yang sudah kita bikin ke artboard yang baru. Otomatis kita menemukan berbagai inspirasi ya. Wah, ternyata dari grid-grid ini bisa membentuk seperti ini, seperti ini. Nah, Cepat sekali ya. lalu cepat sekali, Pak. Nah, awalnya kaku-kaku seperti ini ya. Awalnya kaku-kaku seperti ini gitu. Nanti sudah saya grup sih. Nah, awalnya kaku-kaku sekali ini, saya coba deh. Nah, saya drag ke sini. Kalau Affinity di zoom berapapun nggak masalah ya Pak ya. Ini ya. Mau berapa kali zoom, berapa ribu kali zoom gitu ya nggak masalah. 1 juta Mas Yosep. 1 juta kali. Ya Oh iya Pak. persen. Ya. Oh iya. Oh ya. Wah. Itu. Asik tuh buat preview, apalagi kalau di Macintosh ya. Itu warnanya Wah, pasti mulus tuh. keren. Nah, ini kita manfaatkan aja corner tool-nya. Langsung kita bikin mau seperti apa. Nah, mau seperti apa. Nah, mau seperti apa. Nggak pakai lama-lama nih udah jadi logo nih. Logo 1. Jual ya Pak ya. 300.000 tuh. Logo 2 jual lagi Iya. gitu ya. Nah, sampai kita menemukan satu logo yang menarik ya. Wah, ternyata ini menarik nih. Kalau kita kembangkan, dirotasi, Ctrl J, duplikat, berapa derajat. Nah, caranya rotasi nanti silakan disimak tuh. Ada di buku dan videonya Pak Hendy ya. Nah, ternyata, wah ini menarik nih. Langsung aja ya, kita kunci nih logonya. Nah, ada juga yang sistem kita bikin dari grid-grid yang tidak kaku. Artinya kita bikin kotak dulu. Nah, kita bikin kotak dulu. Saya tekan Alt Z untuk mereset. Lalu klik pen tool. Ini posisi snapnya menyala ya. Lalu node tool. Nah, seperti ini saja. Tinggal kita CTRL, duplikat, Ctrl J. Nah, sudah jadi. Akhirnya jadi seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita main aja set buildernya. Kita seleksi, udah jadi ya. Seleksi semua dulu ya Pak Edi ya. Ya, baru kita mainkan nih. Nah, sudah jadi satu bentuk baru. Nah, Curang ya caranya. apalagi nih? Iya. Wah, nih. Wah, Ini ada nih. lomba Muncul nih. KIN Ini lagi nih. iya. Ketika tahu nih Yang Pak, dipakai cuma kakak yang sekian menit. selanjutnya nih. Iya. Nah, nih. Kita langsung aja nih. Tuh nih. Wih. Otomatis sudah jadi Situ nih. ya, jadi Sudah daun ya. jadi. Nah, jadi daun. Nah, otomatis tinggal kita kembangkan aja di sini. Kita kembangkan aja. Iya. Oke, Mas Yosep, mungkin ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Ya, jadi teman-teman. Boleh dipakai mic boleh, diketik chatting boleh. Apalagi Mas Yosep kira-kira habis ini, habis logo? Ya, habis ini saya langsung ke layout Pak. Langsung ke layout. Oh iya. Ya sambil nunggu pertanyaan mungkin Mas Yosep ada yang mau disampaikan? Ya, saya lanjut aja ya Pak Hendy ya. Canggih-canggihnya ya. Ya.
Lalu dari sini logo ini kayak bagus nih dikembangkan untuk logo apa ya? Semisal nih logo hotel gitu ya. Logo hotel. Ya. Oke. Nah, lalu kita coba nih dalam satu layout. Nah, saya geser dulu. Wih. Ini kalau sistem artboard berarti mengadopsi di Illustrator ya Pak ya? Iya, betul. Jadi di Affinity kita bisa sistem artboard ya teman-teman. Mau bikin artboard lagi, berarti tinggal ditambah aja. Nah, ini juga materinya ada ya di bukunya Pak Yendi, teman-teman. Untuk membuat seperti ini. Langsung aja ya Pak Yendi, saya mendemonstrasikan sebentar. Setelah itu lanjut ke diskusi teman-teman. Nah ini Pak Yosef ada satu yang Ya. agak ngeganjel kalau Gimana? saya di AD ya. Kalau di AI itu misalnya iya kita Pak Anton. ngetik nih, kalau saya kan pasti harus ngetik tuh setting sesuai dengan yang dikasih sama customer. Terutama kalau pakai font. Nah itu kesulitan saya ketikin misalnya nama misalnya siapalah, misalnya welcome ya, tulisan WL atau nah, saya ketik dulu welcome, nanti saya cari fontnya kan yang sesuai dengan contoh. Nah kalau di AI begitu kita klik karakter tuh yang keluar tuh welcome dengan font yang ada. Nah tapi di AD tuh enggak, masih tulisannya saya lupa pokoknya, tapi bukan tulisan welcome kan yang jelas kan. Jadi saya mesti cari-cari ini, mesti digerakin supaya si welcome-nya tuh berubah kan. Kalau kita ganti font nanti otomatis berubah satu-satu. Nah kalau di AI yang saya senang tuh list si fontnya udah langsung berubah sesuai dengan tulisan. Apa ada tip and triknya gimana tuh supaya kita gampang berubahnya tuh? Wah, gimana ya? Kalau itu berarti salah satu keunggulan di Adobe Illustrator ya yang belum ditemukan di Affinity ya? Belum diadopsi mungkin tepatnya. Sebentar lagi kali. Belum diadopsi, betul. Karena Affinity ini dia sistemnya update terus ya Pak Anton ya? Iya, dia update. Kalau kita beli legalnya nih, beli legalnya titik positifnya kita bisa ini download update ya. Nah ini mungkin untuk teman-teman nih yang masih pakai Affinity bajakan nih, ada yang pengen pakai asli kan, kalau bajakan kan nggak bisa update kan, harus cari lagi bajakan yang versi tinggi gitu kan. Betul. Ada sedikit tip mungkin ya dari saya juga beli barengan sama temen, ternyata dengan satu email itu bisa dikeroyok jemaah gitu berjemaah. Jadi bebas ya Pak ya. Satu ya, tapi kita teman-teman dekat ya, jadi teman-teman yang satu klub gitulah. Jadi siapa yang mau bagi-bagi, asal jangan dijual lagi sama dia gitu. Ya kita percaya aja. Itu untuk menghemat, dan ternyata segambreng orang yang ikut tuh semua bisa ikutan update Pak, nggak masalah. Dan itu udah termasuk sekali beli tuh udah termasuk 3 kan ya, AD, kemudian AP, kemudian A Publisher, kemudian versi Windows, versi Mac, dan versi iPad. Jadi ya kata saya sih sebenarnya nggak rugi ya, beli sama sekali nggak rugi itu. Betul. Wah ini boleh nih. Tapi udah nggak promo lagi Pak. Coba buka sebentar ya Pak Andy ya di webnya Affinity. Ya. Ya, udah promo, gitu. Pak. Udah selesai promonya. Sayang tuh nggak dimanfaatin. Beruntung ya yang dapat promo. Saya punya 2 akun Pak. Karena murah. Karena senang belinya murah sih. Bukan karena butuh, karena murah. Iya benar. Apalagi kalau dikeroyok makin murah ya Pak Arjuna, Pak Anton ya. Saking senangnya sama Affinity beli 2 kali coba. Iya, nggak apa-apa lah dikeroyok kan, demi ini, daripada pakai bajakan kan kita kayak asli kan. Iya betul. Iya benar. Nah ini sambil ngobrol aja teman-teman, ini saya sambil lanjut, mungkin teman-teman ada yang mau dibahas sama seperti Pak Anton, ada yang mau ditanyakan. Cuman ini satu lagi Pak, saya ngelihatnya ya, antara AD, AP, dan A Publisher,
itu AD dan Affinity Designer dan Iya, Affinity betul. Photo itu kelihatannya fotonya ini yang kasihan. Hampir nggak pernah dipakai ya, jadi benar nggak Pak Hendy? Karena jadi fungsi fotonya Oh, ada di AD. ini. Jadi fotonya hampir nggak pernah dipakai, Ini. malah kalau publisher lebih kepake daripada kita kalau misalnya ngedit yang panjang, tulisan-tulisan yang perlu halaman segala macam. Tapi saya hampir nggak pernah pakai Affinity Iya, Photo iya. malah sekarang. Nanti Pak, saya demoin Nah, Pak. ini Pak, ini nanti ini ya, Kaget tuh. bentar lagi Pak. Ini makanya nih beruntung nih yang join grup Zoom kali ini nih. Nah, itu nanti bakal misteri-misteri itu diungkap tuh sama Pak Endi. Ya, mungkin saya langsung sekilas-sekilas saja Pak Endi. Jadi untuk tekniknya kalau bikin ini seperti apa, itu aja ya. Nah, ini kebuka nih rahasianya nih. Ya, bedah Nah, karya yang aja ini Mas dulu deh. Yosep. Nggak Ya, usah bedah demo, karya aja ya Pak Endi ya. nggak Nah, usah ini nih, didemoin. ya betul. Jadi kalau untuk ini nih materinya ada di Gojek ya. Kalau kita beli buku atau ebook kan pasti ada bahan projectnya gitu. Jadi kalau kita klik yang gambar ini, terus kasih drag aja gitu. Nah, asiknya kalau di Affinity gambar ini bisa langsung aja kita bawa nih suasananya. Bos, enak banget. Nah, kita klik panah aja udah nih langsung. Enak Pak ini, saya senang banget nih. Bikin-bikin poster, bikin-bikin desain, Kacau nih, kacau udah nih. langsung menyatu. Terus iya, kalau di Quora kan harus Wah, susah. ini Mas di Yosep, susah banget. software lain juga sama. Pagi di AI nih, kayak gini Ya. repot nih. Terus 6 langkah sama nih. gitu ya Pak ya. Iya. 6 langkah ya Pak. Apalagi transparansi aja. Nah, sudah nih langsung jadi. Wah, Mau di AI kayak gini susah, Mas. ditransparasi seperti apa. Nah, Hmm. oh gitu ya Pak ya. Susah banget deh. Minta ampun. Nah, ini akhirnya jadi seperti ini. Akhirnya jadi seperti ini. Nah, lalu yang kedua, kalau power click ini yang untuk yang ini ya, untuk power click. Power click, Power kita clip tinggal ya. lingkaran aja, mana gambarnya, gambar ini aja, ini lagi tadi. Nah, kalau di Affinity, tinggal gambar ini kita geser aja ke lingkarannya. Sudah jadi gitu. Wah, ternyata nggak Simsalabim. perlu klik kanan, power click gitu ya, Gampang banget ya. langsung gitu. Nah, sudah jadi gitu Pak Edi. Bikin Nah, cemburu nih. lalu ini yang satu topik yang menarik ya. Korel cemburu nih. 2 kali terakhir. Iya betul ya. Nah, ini asalnya nggak usah demo ya Pak. Nanti kalau Gak mau usah demo lama ya. simak tuh di buku. Ya. Pakai lengkap. Iya ya. Jadi ini asal muasalnya dari ini nih. Nah, ini tadi yang dibahas sama Pak Anton ya. Untuk menghilangkan background itu langsung masuk aja ke pixel persona. Di pixel persona ini ala-ala Photoshopnya Affinity Designer. Jadi nggak perlu close program atau buka program lagi, langsung di pixel persona ini seleksi aja sudah jadi seperti ini. Gitu, gampang banget. Terus untuk bikin seperti ini juga ternyata gampang banget Pak ini di Affinity Designer. Kita bikin tulisan, ada tulisan yang ini ya. Nah, yang putih biasa seperti ini. Lalu ada tulisan lagi yang fill-nya dihilangkan tapi stroke-nya diadain putih gitu. Lalu yang ini kita power clip aja ke gambar. Jadi teks Biasanya dalam power gambar clip ya Mas Yosep ya. objek ya. Iya, teks dalam gambar ini serunya Pak ini. Wah, bisa Teks tuh kalau dalam di Corel nggak gambar. bisa nih.
Di Itu ya Ayu Pak lah ya, bisa kalau salah. itu. Hmm. Nah, serunya misteri Affinity Designer nih seru. Nah, ini yang terakhir Pak Indi dari saya. Ini kalau saya ngomong mungkin bisa jadi satu kelemahan sementara di Affinity Designer ya Pak Indi ya. Iya, Tapi mungkin ini bisa dikupas tuntas di Affinity Publisher. iya betul. Yang ini teman-teman akan simak di habis ini oleh Pak Endi. Nah, ini caranya mungkin saya nerangin aja ya kalau demo agak lama. Jadi ini Iya. ceritanya seolah kita bikin lingkaran sama bikin kotak. Nah, kotaknya itu harus dipotong dulu oleh lingkarannya. Baru kita bisa masukkan frame-nya. Baru bisa terjadi efek seperti ini. Nah, itu kalau di Affinity Designer. Otomatis agak ribetnya kalau berurusan dengan teks-teks. Tapi kalau berurusan dengan edit gambar, apalagi bikin-bikin objek-objek gitu, menarik banget untuk Affinity. Ilustrasi gampang ya. Ilustrasi sangat mudah, Pak Hendy. Ya. Apalagi tadi ini ya, untuk tracing. Terus untuk bikin ilustrasi komik, untuk ilustrasi digital saya juga pakai ini Pak Hendy sekarang, Pak Affinity Us, Designer sama Affinity Photo untuk us. ilustrasi digital. Ini sangat menarik sekali. Apalagi ada tantangan software sudah legal ya Pak Indi ya. Harus Mm-mm. lebih ini lagi nih. Lebih Semangat. gurih-gurih lagi nih. Lengkap Ya, senjatanya ya. mungkin itu Pak Indi dari saya sementara seperti itu dulu. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau dibahas. Silakan Sebelum teman-teman kita mau masuk nanya. ke Pak Indi lagi. Boleh sambil jalan ya. Nanya-nanya motong-motong saya silahkan. Makasih Mas Yosep sudah ngebuka acaranya Sama-sama Pak dengan Indi. Affinity Designer. Ya sekarang saya mau ya mungkin demo aja langsung ya dengan Affinity Photo. Ya, Apa sih bedanya dengan Affinity Designer? Banyak Mas Anton. Ntar ya, sebentar. Saya buka dulu nih. Hmm. Ya oke ya ini Affinity Photo ya. Ya karena namanya juga foto ya bukan ngurusin gambar-gambar ilustrasi, bukan ngurusin teks, enggak. Murni foto aja. Hebatnya apa? Nah, hebatnya ini saya buka contekan dulu ya. Hmm, saya bakal liatin nih hebatnya itu di sini nih. Ini Affinity Photo nih. Oke, saya minggirkan dulu. Jadi kalau saya buat eh, file baru ya sembarang aja nih. Oke. Kita impor sembarangan, misalkan kita punya gambarnya hmm, rumah ini. Kalau di Photoshop kan, kalau kita perkecil, enter kan di Photoshop. Diperkecil, enter, dibuka tahun depan ya. Hasilnya kalau diperbesar bakal gimana? Pasti pecah. Kalau di sini enggak, ini normal lagi. Dibuka 10 tahun lagi, masih bagus. Kalau di Photoshop pasti pecah. Kecuali kalau dibuat smart object. Jadi Photoshop itu harus di smart object dulu. Kalau di sini nggak usah. Kita bebas impor semau kita, perbesar, perkecil, puter-puter, distorsi kayak dia apain itu nggak akan pecah. Itu hebatnya Affinity Photo. Tapi jeleknya itu nggak bisa dihapus-hapus. Objek yang dalam foto itu harus di rasterize dulu. Jadi kalau kita punya foto nih ya, kembali normal lagi, cik. Ini kalau diputar-putar gini, kan susah ya kalau pengen lurus-lurus lagi. Tinggal di double klik aja. Didik, didik.
nanti normal lagi ininya rotasinya ya. Nah, kita pengen ngedit ini. Misalkan kita mau hapus nih, kita nggak bisa langsung hapus, dimarahin. Kalau pakai eraser, erase brush, hapus, dimarahin nih. Kalau ngapus, harus di rasterize dulu. Oke, ya oke, terpaksa. Kita udah ngapus-ngapus gini, ini sifatnya permanen. Kita nggak bisa lagi kembali ke semula. Kalau di save, dibuka lagi, tahun depan bakal seperti ini lagi. Nah, kelihatan nih, kalau objeknya udah diutak-atik, dihapus, diganti warna, di brush gimana, jadi pixel, ya. Jadi aslinya dia image. Setelah kita utak-atik, jadi pixel. Nah, sampai sini nih prinsipnya yang mesti dipahami nih. Jadi Affinity Photo itu ada pixel, ada image. Image itu sama seperti Affinity Designer. Jadi fotonya bisa diwarnain, di power clip gitu ya. Kalau udah dikasih pixel, dia udah murni bitmap alias rusak gitu ya. Nah, semoga paham itu prinsipnya. Iya, Prinsip dari foto image dan foto pixel. Kalau udah jadi seperti ini, ya dia udah rusak, nggak bisa dibenerin. Coba kita buka yang ini, besar. Ini masih eh, image ya, belum pixel. Kalau pengen eh, dihapus-hapus, kita harus rasterize dulu ya. Kita mesti klik kanan, rasterize. Itu di sini nih, rasterize ya. Jadi bitmap murni. Kita bebas ngapain aja. Ya, kita ntar coba di yang lain ya. Sekarang saya mau coba lagi objek rasterize. Ini yang penting nih prinsipnya ya, prinsip antara objek foto image dan foto yang pixel. Sekarang saya pengen ngapus-ngapus gambar. Open, saya punya gambar. Tadi Pak Anton bingung kan bedanya apa sih Affinity Photo sama Affinity Designer? Ya Affinity Photo buat ngedit foto Pak. Murni ngedit foto. Bukan buat layout, bukan buat desain grafis. Ini buat fotografi. Di Affinity Designer dia nggak bisa ngapus objek. Kita punya tools namanya yang bagus tuh In-Painting Brush Pak. Itu ngapus objek. Misalkan kita ngapus ini, hilang Pak. Ngapus orang ini, bisa gitu nggak Photoshop? Nggak bisa ya? Mesti pakai content aware. Ya, Diseleksi dulu. content aware, Pak. Content aware Ya, berbayar, Pak. Berbayar. bukan masalah itu. Dia Oke, nggak bisa ngapus, generate Pak. dia nggak bisa ngebras seperti ini. Dia mesti Bisa, Pak. seleksi Bisa. dulu. Content aware bisa, Pak. Yang baru bisa, Pak. Oh gitu? Ya, 2025 bisa. Kebetulan saya Wah, langganan ke Photoshop. saya masih pakai 2020 ya. nih. Tinggalan Iya. zaman. Ya, pokoknya Photoshop itu mah telat, Pak. Telat mikir ya. Affinity itu udah lama, tapi dia udah langsung nerapin ke zaman sekarang. Iya. Jadi menurut saya Adobe itu nggak konsisten, Pak, dengan Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign itu masing-masing perintahnya beda-beda. Jadi pusing. Seperti 3 software yang terpisah. Kalau ini jadi satu aja nih. Saya pakai lagi yang tools seperti di Photoshop nih. Ini Photoshop banget. Content aware. Ya, Shift F5 mau dikasih warna putih, mau dikasih warna primer yang di sini nih, primer. Warna sekunder di belakangnya atau in painting. Nah, ini nih, in painting yang di content aware. Hasilnya perfect. Kalau saya cobain di Photoshop hasilnya jelek. Ya, kelihatan batasnya. Jadi kalah lah soal content aware dengan di Affinity.
Tuh, hilang ya. Sekarang saya coba impor gambar. Place, ini, explosion. Nah, lihat kan gampang banget ngimpor gambarnya, cepet. Sat-set. Pengen dihilangkan backgroundnya, yang hitam. Yang terang muncul. Kalau di Photoshop, sama blending mode, tapi susah. Nggak ada grafiknya. Kalau ini gampang nih. Cening. Nah, ini nih. Di Photoshop nggak punya grafik. Dia cuma bisa kiri kanan doang. Kalau ini bisa ngilangin, ini grafik kiri ini gambar yang depan, yang ledakan, yang kanan belakangnya, piramid. Saya pengen ngutang-ngatik daerah gelap ledakan, dikurangin. Daerah gelapnya dikurangin. Transparan dia, gelapnya. Ini bagian terangnya bakal jadi bolong. Ini di AD bisa nih. Bagusnya dikurvain ya. Wih, ini gila. Canggih banget ya ini. Di Photoshop tuh susah payah kayak gini. Susah, Pak. Minta ampun Photoshop itu. Impor gambar lagi. Place. Misalkan punya gambar pesawat terbang. Ya. Taruh belakang. Nah, seperti itu. Nah, kita warnanya nggak konsisten nih. Pengen disamain apa namanya nuansanya. Ini kan terlalu cerah ya. Sama seperti Photoshop, dia juga punya LUT ya, buat nambah color grading. Kalau orang bilang color grading itu nuansa warna ya. Kayak film Matrix, film Hellboy yang kemerah-merahan. Saya di sini bisa pakai LUT nih. LUT-nya apa aja saya nyuri dari Photoshop. Ini LUT-nya Photoshop, saya curi aja nih. Hasilnya misalkan yang fall color. Oh gitu. Jelek ganti. Foggy night. Oh gitu. Dan seterusnya banyak nih. Coba aja. Wes, ya begitulah nuansa-nuansa film-film gitu ya. Jadi sinematiknya lebih kerasa di sini. Yaitu LUT-nya. Saya buang aja. Is. Terus saya pengen ngerubah apa namanya level kurva ya. Kalau di Photoshop kan kurva dan levelnya harus diatur di image, adjustment kurva atau level. Kalau di sini nggak ada. Di sini kita dikasih pilihan di sini nih. Jadi di filter sini, di filter yang foto ini, dia itu sekali pakai langsung jadi permanen hasilnya. Jadi kalau dibuka lagi tahun depan udah nggak bisa. Dia filternya udah permanen. Tapi kalau di sini filternya nggak permanen. Kebaca nggak ya? Potong kali. Nah, nah, di sini nih. Ini filter juga, cuman dia nggak permanen. Dia smart filter kayak di Photoshop. Jadi bisa diutak-atik kapan aja. Kita cobain ya, misalkan blur. Gaussian blur. Paling atas nih Gaussian blur, nggak kelihatan nih. Ya oke, set. Blur kan? Oke, matiin. Kita save gambar ini, kita buka tahun depan. Pengen dikembalikan lagi ke normal, nggak ngeblur lagi. Tinggal di double klik aja Gaussian blurnya. Normal lagi. Ya, jadi dia nggak permanen blurnya. Nah, sama seperti Affinity Designer, dia blurnya nggak permanen. Dan lain-lain ya.
Saya pengen distorsi nih, main distorsi, namanya misalkan mesh warp. Kalau di Photoshop harus pakai menu edit, transform, warp ya, 3 langkah. Dan itu hasilnya mulus, lengkungannya benar-benar lengkung. Kalau di Photoshop nggak terlalu melengkung, agak patah-patah. Jadi nggak sempurna kalau buat mockup di kaleng. Buat kaleng susu, perhatiin deh, pasti tulisannya jadi jelek, jadi kotak-kotak. Kalau di sini bagus banget. Makanya buat mockup di sini keren. Ya itu prinsipnya ya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Ada Pak, Ya ada Pak. gimana Itu Mas? yang mau nanya perbedaan dari Mas Anum, perbedaan pixel, bitmap, image, dan vektor. Hmm, Ya mungkin tadi ya yang tadi mau ya, diulang lagi Pak, yang tadi iya deh itu ntar di diulang. rekamannya dibuka lagi aja. Ya, siap. Ya ada lagi nggak yang lain? Masih banyak nih saya belum ngebahas tentang Affinity Publisher. Ada yang lain nggak pertanyaannya Mas Rep? Kalau nggak saya pindah ke yang lain. Belum Pak, Oke ya. belum Pak. Lanjut dulu Pak. Jadi semua yang tadi saya utak-atik ini bisa kembali ke semula lagi. Meskipun saya udah save, matiin komputer, buka besok. Ya normal lagi, ininya juga normal lagi. Ya, jadi buat ngasih soal ke siswa, ini gampang ngebongkarnya. Ketahuan cara kerja kita gitu ya. Jadi nggak permanen hasilnya. Oke, kita close lagi. Tapi sebelum Anda main Affinity Photo ya, kemungkinan atau pasti bakal mati komputernya. Bukan lagi ngeheng ya, mati komputernya. Yang ngeheng sih, ngeheng tapi harus di reset tombol powernya. Cabut kabel ya. Supaya nggak rusak begitu, di sini nih. Settingnya buat pengguna Affinity Photo wajib begini. Setting uh, performance. Saya pakai NVIDIA GTX 1050 Ti, itu ngeheng. Pas kita bikin edit file besar, banyak filter, diutak-atik macam-macam, tiba-tiba freeze. Wah, cilaka ini. Masa komputer canggih gini nggak freeze? Ternyata harus dimatiin enable OpenCL-nya. Jadi OpenCL-nya mesti yang versi 2 kalau nggak salah. Itu di GTX yang versi 10 1650 kayaknya udah ada deh. Jadi Nvidia ini buat Affinity ketinggalan zaman. Yang nggak pakai VGA canggih, matiin aja. Tetap canggih juga kok Affinity-nya. Oke ya, itu yang wajib dipakai buat pengguna Affinity Photo. Sekarang kita mau ngedit warna ya. Kan fotografi itu perlu ngatur tone, gelap, terang, bayangan gitu ya. Ini di sini aja nih. Saya punya objek misalkan. Nah nih, ini hasil foto ya foto Canon ya. Tapi buat saya warnanya kurang bagus, kurang cerah, kurang mateng. Nah gimana cara matenginnya? Ya kalau di Photoshop sih kita mainannya kan level gitu ya. Oh di sini nih, ini ngatur buat adjustment, buat level di sini. Levelnya mau segimana gitu ya. Itu, ya capek lah gitu ya. Emang bagus gitu, nggak akan bagus-bagus lah, repot ya. Udah capek deh. Mendingan kita langsung aja pakai tone mapping persona. Dia tuh HDR, langsung gambarnya HDR. Oops, sorry. Ya, kita langsung sini, tunggu sebentar, cering, langsung bagus. Iya kan?
Mau yang ini, yang ini, yang ini. Mau diatur lagi, lebih jauh lagi, bisa dimainin di exposure ya. Jadi langsung selesai. Kita nggak banyak ngedit lagi kayak di Photoshop. Ini tone mapping ini keren banget. Semua foto saya cobain, langsung bagus. Dia pinter. Oke ya, kan jauh banget bedanya ya dengan yang tadi ya. Jadi untuk eh, ngedit-ngedit fotografi, mainannya di tone mapping persona ini. Terus ada lagi, ini eh, develop persona ini lebih manual. Kalau kita punya foto yang kurang tajam, gelap, diperbesarnya di sini. Selain di yang tadi itu, di adjustment bisa pakai ini. Dia punya white balance nih buat kulit ya. Kulitnya kurang merah. Nah, ini asik nih. Di Photoshop kalau nggak salah nggak ada deh. Kita cari-cari white balance di mana ini. Ini kan penting banget nih buat fotografi ya. Buat warna kulit, skin tone. Ini buat gelap terang di Photoshop ada. Bayangannya makin jelas atau makin nggak kelihatan. Kalau udah, kembali ke develop. Cuman bagian belakang sini terlalu terang. Saya pengen kembali ke semula. Jadi brush undo. Brushnya kembali ke semula. Ini ada brush sama kayak di Photoshop ya. Ada undo brush tool. Ya, ini langsung kelihatan tuh hasil sebelum kita klik, sebelum kita brush, udah kelihatan previewnya. Ya, jadi ini enak banget ya kerja di sini nih. Interaktif nih. Ya, akhirnya seperti itu. Oke, kira-kira begitu ya prinsipnya. Jadi prinsipnya emang beda sih dengan Photoshop. Tapi buat saya ini powerful. Nah, ada yang nanya nggak? Terus lanjut lagi ya. Ada, tapi nanyanya tentang Affinity Designer, Pak Andi. Oh, nanti deh ya. Ya, Saya nanti ya. lanjut lagi agak Pak banyak Hendi, nih. Itu, Pak. Hmm. Pak Hendi kalau Ya, Affinity Photo itu plugin buat filternya udah pernah nemu nggak? itu sama dengan Photoshop, Pak. Sama aja. Oh sama persis. Sama di copy aja ke folder plugin. Oh aduh mantap, nanti saya coba. Soalnya kebetulan buat menghalusin muka tuh yang paling penting tuh Ya, kalau untuk pas foto. Oh, oke, oke. oke, oke. Sekarang bagian halus-halus ini nih. Saya mau yang menarik nih ya. Iya, Kita punya pengen bikin panorama. Di Photoshop bisa, tapi repot. Di sini gampang banget. Panorama tuh kan yang foto yang digabung-gabung supaya seperti lebar ya. Saya punya fotonya seperti ini. Eh, Satu foto nih, foto kedua ini. Ini eh, sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau disambungin sendiri capek dan sering salah. Saya gabunginnya pakai panorama. File, new panorama. Pilih 2 foto atau 3 foto yang hasil fotonya kiri kanan. Gelap terang ini beda nih. Ya kita nggak peduli mau kiri mau kanan yang sebelah mana kebalik, dia udah ngerti kok, udah pinter ya. Ya langsung jahit panoramanya, cering, jadi nih. Fotonya langsung kejahit seperti ini. Cering, bagus kan? Langsung keren. Tapi nggak bisa dipotong, potongnya manual. Apply, ya kita crop ya manual. Kalau di Photoshop dia auto auto crop ya, kalau di sini manual. Oke, dipotong. Lihat tuh perbatasannya bagus ya. Mana batasnya? Kecuali kabelnya nih, kabelnya jelek. Kabelnya kita harus hapus. Pakai in painting. Ya hapus. Set. Cering. Kok ada? Gedean berasnya. Kecilin dulu. Nah, hilang kan? Jadi ngapus kabel gini aja nih. Nggak usah pakai clone stem ya. Repot ya. Ini cahayanya udah lumayan bagus.
Kita sekarang crop. Udah bagus, tapi cahayanya masih gelap nih. Kalau gelap gini kita langsung aja pakai HDR ya, yang tone mapping. Langsung instan bagus ini. Wah, bagus langsung. Ya langsung terang-terang semua kan. Cuma terlalu terang deh, kecilin dikit. Hmm. Ya oke deh, cukup ya. Apply. Terus masalah lagi nih, setelah kita utak-atik warna gelap terang, warnanya kan rapi ya, merata warnanya. Nih ada noise nih. Kita hapus noise-nya dengan filter. Nah ini filter yang wajib ada tuh noise, denoise. Di Affinity Photo, Affinity Designer nggak ada nih. Ini wajib fotografer. Lihat tuh halusnya. Ini kiri after, kanan before ya. Nah itu kan asik gini, coba lihat. Interaktif ya. Previewnya bagus. Kalau di Photoshop kan mesti preview dulu, preview lagi. Kotaknya kecil lagi, nggak jelas. Kalau ini mah full. Full satu layar previewnya. Ya oke aja, play. Ya udah halus gambarnya, noise-nya minim, cahayanya merata, dan panorama. Ini kan cepet ya ngerjain dia Affinity Photo. Ya itu kasus panorama. Sekarang kasus eh, fokus merge. Kita punya dua gambar nih. Dua gambar yang beda fokus. Fokus depan, fokus belakang. Ini gambar yang fokus depan. Fokus depan, belakangnya burem, blur. Kan begitu ya kalau foto ya. Kalau kita fokus di depan, berarti otomatis belakangnya ngeblur ya. Atau kebalikannya. Ini yang depannya ngeblur, pohonnya, yang belakang jelas. Kita mau gabungin. Pakai eh, pakai fokus merge. Jadi fokusnya bakal dapat depan belakang. Langsung aja kita pilih gambarnya, terserah yang mana, yang urutannya bebas. Oke. Wah, cakep tuh. Pohonnya jelas, belakangnya jelas. Wah, kan ini fotografi banget ya. Cakep nih. Oke, selesai. Ada lagi yang lain nggak? Ini muka orang nih ya, Belum file ada, open. Pak. Ini agak cepet nih. Saya punya dua wajah ya. Angelina Jolie dan Bill Murray. Bill Murray-nya saya seleksi hmm, it's dari tengah ya seleksinya. Ya, di refine dulu, lihat pinggirannya dihalusin. Ya, setelah halus, oke, apply. Copy aja, Ctrl C. Paste di Angelina Jolie. Ya, cek-cek dulu, pas nggak? Mata dengan mata, mulut dan mulut. Ya, oke. Oke, sip. Tapi warnanya nggak sama ya. Nah, di sini nggak bisa otomatis. Kalau di Photoshop kan dia ada auto blend ya. Langsung copot mukanya, pasang dengan yang baru, otomatis matching colornya. Kalau ini nggak, kita manual. Ini jeleknya. Jeleknya Affinity Photo, nggak ada match color, harus manual. Jadi kita main HSL. Paling kurang merah nih, tambahin merahnya aja. Tapi kalau tambahin merah, merah semua nih. Ya kan? Nah, HSL ini jangan ditaruh di atas. Dia bakal pengaruh ke semua layer di bawahnya. Saya pengen pengaruh hanya ke layer si Bill Murray ini, yang laki-laki. Drag aja ke sini nih. Drag. Nah, ke situ. Sini. Nanti si Bill Murray, dia punya HSL.
Angelina Jolie nggak punya. Kita utak-atik HSL-nya Bill Murray. Cip, merahin, ya udah. Manual sih, tapi ya oke lah. Kira begitu. Ya ada pertanyaan nggak, Mas Yosef? Ada yang kurang jelas? Background blur bokeh. Oh, ada nih. Ada yang nanyain tentang bokeh depth of field ya. Kalau open kita coba buka yang bisa ngeblur belakangnya. Oke. Oh, udah ngeblur nih. Ini aja deh. Filter blur depth of field blur nih. Ada nih, depth of field. Kok nggak mau ya? Oh, sorry. Kuncinya dibuka dulu. Filter blur. Begitu ya. Ini yang fokus di sini. Tapi untuk blur-blur begini bagusan Photoshop sih. Ada tilt blur ya, kalau ini nggak ada tilt blurnya. Apply. Nah, kalau udah di blur gini, hasilnya dia permanen. Nggak bisa dirubah lagi. Kita save, kita buka, besoknya udah nggak bisa nih. Kecuali kalau pakai leaf filter. Depth of field yang di sini ya. Ini depth of field-nya nggak permanen. Ya, misalkan seperti ini. Oke, kita save, kita buka besok, matiin komputernya, kita buka lagi, tinggal diklik aja depth of field-nya, atur-atur lagi. Jadi bisa interaktif. Di Photoshop juga bisa ya, pakai smart filter, jadi bisa dipakai lagi buat kapan-kapan waktu gitu ya. Jadi nggak permanen hasilnya. Kira begitu ya. Lagi nggak? Eh, di filter. Oh, buat mockup di sini gampang nih. Wah, ini yang canggih nih ya. Ini saya terakhir nih demoin Affinity Photo buat mockup. Mockup di kayak gini sih nggak masalah ya. Saya cuman pakai misalkan gini. Ini kan tinggal dikasih warp doang ya. Mesh warp. Ya begitulah. Ini mesh warpnya bisa dikurvain, ditajemin nih. Saya klik sini, tajam. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa ya? Sebentar. Oke. Oh, berarti bukan. Sorry nih, bukan warp nih. Sorry, salah. Harusnya perspektif ya. Leaf filter perspektif. Nah, gini ya. Kalau perspektif lurus nih. Oh, tadi saya salah. Pakai warp, repot. Nah, pasti kan teman-teman pengen ganti gambarnya kan. Masa gambarnya gini?
Gimana caranya? Ya dibenerin aja kayak di Photoshop Smart Object. Nah, ganti-ganti aja nih. Ganti dengan Bill Murray. Jadi kita bisa bebas ngedesainnya nih. Ganti font. Ya, misalnya seperti itu ya. Oke, kita save. Kita pindah ke yang tadi. Langsung berubah. Ya, jadi buat mockup di sini gampang banget. Lebih gampang dibanding Photoshop, menurut saya ya. Soalnya di Photoshop nggak bisa ganti gambar. Kalau kita lihat nih, ganti nih gambar ini. Gimana coba kalau di Photoshop? Pasti mesti dihapus dulu. Dihapus, kalau nggak di place ulang ya. Kalau ini tinggal replace image, pilih aja gambarnya, save, langsung berubah. Ya itu mockup yang paling gampang. Sekarang saya pengen yang lebih canggih nih. Ini pasti orang tekstil bakal seneng banget. Saya matiin semua ya. Ini orang-orang desain tekstil pasti jatuh cinta nih. Saya punya kaos. Kebayang nggak? Anda punya desain mockup di kaos yang berkerut. Pakai displace-nya Photoshop, minta ampun deh. Harus PSD, harus coba-coba, sering salah. Wah, repot banget. Kalau ini nggak usah. Cuma gini doang. Place, kita punya logo, Instagram, set. Pengen ngikutin kerut-kerut baju. Berarti leave filter, displace. Sama kayak Photoshop. Tapi ada bedanya nih. Ngambil dari gambar di bawahnya. Cining, wah keren. Segimana banyak kerutannya? Segini, oke. Geser-geser. Uh, interaktif ya. Live preview. Seperti biasa, multiply. Supaya kerut-kerutnya lebih kelihatan. Udah, ini mockupnya. Selesai. Nggak pakai lama ya. Terus si bos bilang, wah jangan Instagram dong, jelek, ganti logo lain. Itu kan namanya celaka ya kalau di Photoshop. Bos kan begitu. Pengen gonta ganti, nggak tahu mikirin operatornya, repot ya, nggak mau tahu. Kalau di sini gampang, kita tinggal klik aja gambar Instagramnya, replace image, ganti dengan gambar, serah maunya apa, Lego. Oke, udah tuh. Jadi, aduh jangan Lego dong, ganti lagi. Silahkan Pak, bebas Pak. Ganti lagi, silahkan. Jadi kita bikin mockup untuk kaos, asik banget ya. Photoshop susah ya. Silahkan dicoba. Kalau yang senang main mockup Photoshop. Ya kita kira begitu Mas Yosef. Agak cepat ya, sorry. Ya, Hmm. yang untuk Affinity Photo tidak ada yang tanya Pak. Yuk. Paling Mas Setia Wahyu nih tanya kira-kira kapan Pak launching buku Affinity Photo. Aduh, nah itu nggak tahu Mas, gantung kondisi. Wah, ini Pak Hendy tanya juga kalau untuk pengeditan di dunia fotografi kan dikenal file RAW ya. Kalau Hmm. untuk Affinity Photo memungkinkan ya Pak ya untuk Ya itu mengedit emang buat file RAW. RAW. Tadi yang 3 tombol di Iya. atas ini itu buat RAW sih sebenarnya. Develop persona Oh, dan ini. tone mapping itu. Nanti kalau RAW di sini nih, Oh, di develop persona. Dia banyak parameternya. oh, berarti hampir Ya, sama dengan Lightroom ya Pak ya. ya sama seperti Lightroom itu. juga, Photoshop ada di Affinity Photo nih. Bisa Berarti interaktif ya. belajar dari Hmm. iya. Lalu ada lagi Pak yang mau saya tanyakan untuk dibahas Affinity Photo kalau di Photoshop ada fitur 3D.
Nggak ada Oh, nih. Nggak ada. nggak ada ya kalau di Affinity foto nggak. Affinity tuh jeleknya 3D-nya, Mas. Dari dulu saya Hmm. protes, kok 3D-nya nggak ada sih? Minim banget gitu loh. Nggak ada Belum Pak, 3D-nya. belum. Ya betul, itu Baru menyelami, baru menyelami. mungkin versi 3 Yes, kali baik ya. mungkin iya. Oke, Ya, ini teman-teman sebelum ke publisher ya Pak ya, ya ya. skill-skill yang publisher ya Pak ya. Untuk Yuk, Affinity foto teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum? Ada 20 bingung ya. tahan nih Pak Hendy ini. Bingung. Ya, penasaran nih. Ya, mungkin lanjut dulu Pak Hendy. Yap. Silakan. Ya, jadi prinsipnya tadi foto itu beda ya, ada image, ada pixel ya. Perlakuannya beda. Terus buat ngedit-ngedit kecerahan warna bisa pakai develop seperti ini, brightness contrast, bisa pakai adjustment layer ya. Tapi kalau yang di sini kita harus masukin ke objeknya dulu, slick, supaya bisa satu gambar dua filter. Itu aja sih, mirip seperti power clip aja. Jadi filter di sini sifatnya permanen, filter di sini sifatnya live filter, tidak permanen. Bisa non-destruktif ya, jadi bisa dibenerin kapan aja. Hebatnya itu sih. Kalau di Photoshop harus dirubah jadi smart object dan smart filter. Itu repot ya. Klik kanan, smart object, klik kanan, smart filter. Kalau sini cuma klik aja, langsung beres ya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Makanya saya jarang main Photoshop malahan sekarang ini. Asiknya main ini terus. Ngebut banget. Mau ngapain cepat ya. Sebentar saya demo lagi sedikit. Hmm. Kecepatannya itu hebat sekali nih. Kalau di Photoshop kan cuma gini doang ya. Puter-puter-puter sambil kecil kan kotak previewnya. Kalau ini nggak usah mas. Ini mah gini aja nih. Hmm. Tinggal geser kiri kanan doang mouse-nya. Dia bisa bebas sekali ya distorsinya. Real time. Belum yang lain-lain nih. Kalau Anda cobain nanti, itu semuanya real time ya. Ya, Pak Hendy ada yang mau ditanya, ada Ya, yang silakan. bertanya nih dari Mas Ihsanul Galeri. Ya, Nah, yang pertama saya menunggu action macros di Affinity Photo, Pak Hendy, supaya bisa seinteraktif Photoshop. action Kalau ya. di Photoshop kita bisa menginputkan nilai Oh di iya. tengah action berlangsung, ya action. Action ya Aduh, Pak Hendy ya, action. itu namanya Oh, bukan action. action di sini, itu namanya history. Ya, Tapi nggak bisa di save history with document. iya. Tapi beda dengan action. Dia buat pengajar. Jadi kalau saya Hmm. tadi jelasin ini, dia bisa ngelihat jejak saya apa aja yang tadi dikerjain. Oh, Jadi ngulangnya nanti berarti di save mirip-mirip aja. dengan action ya Pak ya? Tapi saya belum bisa diamuin sekarang, tapi prinsipnya begitu. Jadi actionnya Oh nggak iya. ada di sini mas, nggak ada action. Ya, tapi mirip-mirip secara fungsi sudah Ya, menerapkan ya Pak ya, ya. dikit-dikit ya. Lalu ada ini dari tambahan, misal dalam serangkaian action ada free transform, dialog box bisa pop up, kita atur manual transformnya, lalu kita enter, action Hmm. lagi, lanjut lagi ke step berikutnya ya. Mungkin Oh iya itu ya deh, tadi Pak Edi, kalau otomatis di nggak bisa kan? Ya. action Photoshop kita bisa ya. Kalau di Affinity Photo Ada belum, makro belum, nih, sorry belum. nih. Ada makro apa nih? Oh gitu, coba Oh Pak ada Edi. makro nih, aduh nih, ada mas. Keren keren. Wah Wah, cobain terima nih cari kasih di Mas YouTube. Makro nih, wah Ihsanul. keren keren. Nah, nih gara-gara Wah, pertanyaan nih ketemu Pak Edi. untung nanya tuh, untung nanya.
lebih pinter pemateri dibanding yang nanya jadinya. Mestinya ada yang lebih pinter. Ya gunanya Zoom itu begitu. Makin pinter pengajarnya. Makro nih, keren-keren. Iya, ada lagi Mas, apa? Eh, belum belum Pak ini. Oke Sudah ya. sampai situ. Waduh, udah Sudah jam berapa terjawab nih? Mas Isnando. 9:30 Pak Endi. Oke, oke, saya matiin ya. Si Affinity fotonya. Goodbye. Sekarang saya buka Publisher. Oke nih, saya punya file ini nih. Sorry. Kan kalau kita ngetik di MS Word ya, bukan di Publisher. Eh, nah nih, ini ada novel nih. Novelnya berapa halaman nih ya? Ada 117 halaman. Oke deh, copy paste. Copy semuanya, paste di Publisher. Oke, kita bikin A5 ya, kita bikin novel nih. Novel siap cetak di Publisher. A5 kan berarti setengahnya A4 ya. Oke, create. Mana itunya? Sebentar. Oh, itu. Ya, kita langsung aja. Tapi kita nggak bisa langsung paste tulisan. Kita mesti bikin bingkai dulu nih. Bingkai teks ya, frame teks. Ada frame teks, ada teks biasa nih. Ini buat judul film ya. Buat teks yang aneh-aneh, yang distorsi-distorsi, pakai ini. Kalau cuma sinopsis, tulisan doang, kayak koran, itu frame teks. Ya, kita drag dari sini sampai sini, kita paste, Ctrl V, kita lihat halamannya cuma satu ya. Tadi kan 117 ya. Kita pengen bikin lanjutan tulisan ini, otomatis. Tekan shift, klik. Shift klik di panah nih. Tining. Wah, selesai itu. 96 halaman. 96 nih. Ya, udah nyambung nih halamannya. Ya, oke. Terus kita mau kasih judul. Sorry, sorry. Halaman. Halaman itu kita buatnya di master page. Kayak di PowerPoint, ada master slide. Kalau ini namanya master page. Ya, page biasa dan page master. Masih belum ada, masih kosong. Kita bikin, ada nomor halaman, teks sini, teks, insert, field, page number. Halamannya di sini ya. Ini muncul cuman tanda pagar. Copy aja ke kanan. Ya, kita bikin kotak di sini. Kotaknya nggak bisa ditumpulin ya. Oh, bisa di sini nih. Round ya. Oke. Di copy juga ke sini. Udah gitu kasih judul di atasnya, misalkan pasti judulnya Orpik ya. Oke, kita miringkan hurufnya, Ctrl I, spasinya jarang-jarangin, kecilin. Cepet ya kerjanya ya. Bayang kalau pakai InDesign lama, cuma bikin spasi doang lama amat ya. Kalau ini cepet. Alt, ya begitu aja ya.
Oke, sip, selesai. Ya, selesai master page-nya, kita pindah ke page biasa. Oh, udah otomatis berubah nih. Ya, nggak boleh bablas ya. Dipotong aja. Ya, selesai, pindah ke page biasa. Nah, sekarang kita pengen ganti huruf. Kita bikin dua style. Style pertama, style untuk sinopsis. Style kedua untuk judul. Yang sinopsis kita bikin duluan. Ctrl A, semuanya kita pilih, namanya normal. Ini misalkan buat sinopsis ya. Jadi semua ini termasuk judul berubah jadi normal. Yang ini kita jadiin heading 1. Ini heading 1. Nggak usah deh. Itu aja. Cari lagi judulnya, ini heading 1. Cari lagi, ini yang ngeselin nih. Heading 1. Dan seterusnya. Emang capek di awal dulu ya, tapi kesannya ntar gampang. Oke deh, kira-kira segitu ya, cukup ya. Masih ada lagi sih sebenarnya. Ya oke deh, cukup aja. Nah sekarang, aduh jelek ini ya. Page number-nya kegedean, kecilin. Control Shift ya. Nggak usah pakai font size ya, pakai Control Shift aja. Ya, otomatis berubah kan, kecil. Nah sekarang saya pengen ngerubah semua tulisannya yang bagian yang normal ini. Cara ngerubahnya nggak usah dipilih semua lagi, tinggal kita rubah normalnya aja. Double klik, ding. Lihat nih, ganti dengan font yang eh, asalnya kan ini asalnya nih, kita ganti dengan font yang tuh langsung berubah tuh, ya. Jadi interaktif sekali, nggak usah dipencet-pencet lagi, tinggal disorot aja. Oke, jadi satu buku ini teksnya berubah. Sekarang pengen ngerubah eh, judul babnya. Judul babnya kita klik aja, cari namanya heading 1, double klik, ganti font. Fontnya misalkan yang aneh-aneh ya. Nah ini, ukurannya besar, warnanya jangan itu, color. Oke. Nah, semua ini jadinya berubah. Semua judul bab jadi berubah seperti itu. Misalkan sudah bagus, kita ekspor ke PDF file, ekspor, di save nggak usah deh. PDF, oke, langsung aja ekspor. Kita lihat hasilnya di drive the novel nih ya. Selesai itu novelnya ya. Ya, kira-kira begitu, teman-teman.
keunggulan dari, ada yang lupa, sorry. Lupa. Text wrap-nya belum. Kita punya gambar nih, ya. Gambarnya apa aja ya? Misalkan punya gambar yang jangan kotak deh gambarnya, yang bulat. Nah ini gambar ini pengen wrapping ya, tinggal klik aja wrapping ini nih. Wrappingnya mau apa? Nah ini Affinity Designer nggak punya nih. Wih, asik kan? Ya impor gambar lagi, kupu-kupu ya, nggak kotak nih. Nah dia wrapping ya, wrappingnya otomatis. Nggak kayak di Affinity Designer, mesti diatur dari awal dulu. Ini nggak usah. Ini bebas banget. Mau daftar isi? Waduh, jadi makin banyak nih sebentar ya. Ya. Insert break dulu. Kalau kita pengen loncat ke halaman berikutnya, text, insert, break, page break, cering, pindah. Ini kosong. Kosongnya buat halaman daftar isi, table, dokumen. Ini, text, table of content, insert, langsung jadi. Gitu kan, selesai. Halamannya langsung beres. Pasti betul. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Affinity Publisher. Penting nih, buat yang senang main-main, bikin tabloid, buklet, Percetakan ya, tabloid. percetakan. Nah kalau untuk bikin covernya Pak Endi, misalkan itu covernya mau dirubah-rubah, berarti dia lompat ke Affinity Designer ya? Ke desainer larinya nanti. Iya. Saya pengen ke desainer nih ya, saya pengen loncat ke desainer. File, edit in designer. Mesti loading dulu ya. Termasuk cepat Pak Endi. Langsung pindah ke sini, kasih cover aja, serah mau apa. Saingan ini nggak boleh nih. Ya, file edit. Kemana tadi aku bilang? Ya. Langsung masuk, ya. Jadi kita bisa interaktif, masukin cover dari publisher bisa, dari desainer bisa, atau impor langsung gambar bisa. Ya, Pak Endi ada pertanyaan Pak Endi? Yuk. Sambil Pak Endi mencoba. Ini dari Mas Denny Rusman. Tanya format tulisan Justify di Publisher agar rata kanan kirinya rapi. Apakah ada cara menyesuaikan jarak antar karakter? Karena yang ada nampaknya baru jarak per kata. Jadi kalau ada kata yang panjang, ada rongga yang cukup lebar di dalam paragraf. Itu Pak Endi. Mungkin mesti pakai hyphen ya, hyphenasi, dipotong, dipenggal kata-katanya. Soalnya kalau nggak pakai hyphen, dia kecenderungannya ada spasi di antara kata. Kalau pakai hyphen nggak ada, cuma dipotong katanya. Nah, hyphen itu adanya di karakter ya. Hyphenation. Nah ini nih. Saya pakai bahasa Inggris ya, mesti pakai bahasa Indonesia nih. Nah, mestinya begitu. Hyphenation Indonesia. Nanti dia otomatis motong. Cuma saya belum coba nih. Motongnya sampai segimana. Oke, itu Mas. Begitulah ya. Semoga bisa menjawab. Lalu dari Mas Tia Wahyu nih Pak. Itu misal untuk editing seperti majalah yang desain tiap beberapa halamannya berbeda gimana Pak? Oh iya ya, dibuat beda apanya? Beda
ukuran atau beda desain? Berbeda berbeda layout mungkin ya Pak ya? Kalau beda ukuran saya nggak tahu ya, tapi kalau beda desain sih bisa. Itu namanya Bisa master. ya? Oke. Ya, Master, oh, oke. jadi saya kalau punya dua master nih, saya duplikat ya masternya. Master A, master B. Master B ini lain desainnya. Desainnya seperti ini. Oh, warnanya lain, gambarnya lain. Nomor halaman juga di sini, di tengah. Insert. Ya, pokoknya beda banget dengan sebelumnya. Ini master yang B. Oke, kita sekarang pindah ke halaman yang biasa. Semuanya masternya master A nih. Ini semua pakai master A. Kita pengen di halaman yang 10, halaman 11, 12, 13, masternya B. Klik kanan, apply master yang B. Dari 10 sampai 15, beda tampilan desainnya. Nah, seperti itu. Ini master B itu ada kayak gini. Jadi mainnya di master, Mas. Kalau soal teks sih, bebas ya. Nah, mau di gimana-gimanain ini enak banget nih. Kalau di MS Word susah kayak gini. Wah, kan begitu ya. Desainer kan miring-miring ya. Kayak gini bisa nggak MS Word? Bisa, cuman repot ya. Coba dilihat hasilnya. Wes, dinamis nih. Oke, gitu aja Mas. Apa lagi? Ya. Eh, sudah Pak Endi untuk Ini sedikit sharing, Pak. oh Kemarin ada saya lagi Mas Daru ya. Hmm. Ya silakan Mas. ya kemarin tuh saya kan bisa udah pernah pakai Affinity InDesign ya agak lama ya. Hmm. Oh Kemudian iya, kemarin lama ada banget. kerjaan tuh harus ngeprint foto banyak tapi selembar dibagi 4. Kalau Hmm. misalnya di mounting satu-satu di AD kan lama ya. Kemudian saya cari-cari cara di Affinity Publisher gimana caranya. Kalau di Affinity, kalau di InDesign tuh ada cara kita cemplungin misalnya 4 foto. Nah, kita cemplung, kita tahan, kemudian kita pencet panah kiri, panah atas, nanti dia keluar kotak 4 biji ke kanan atau berapa biji ke kanan ke bawah gitu ya. Dia bisa langsung otomatis satu halaman jadi 4 atau jadi bagi berapa gitu. Nanti fotonya otomatis masuk. Hmm. Nah, tapi di Affinity Publisher saya nggak nemu, tapi saya cari-cari di YouTube ternyata lebih canggih lagi malah. Jadi Oh kita gitu ya. cuma bikin kotak satu untuk placeholder, kemudian foto yang kita mau kita place import semua, kita klik itu satu foto, kita select semua fotonya di sebelah kiri, klik ke satu image place, otomatis itu semua satu halaman dibagi 4, brok, beres. Nggak usah dikerjain lagi Wow, satu-satu. canggih dong. Nah, Ya, belum enak tahu tuh banget Mas. ternyata. Jadi terus nanti masing-masing foto kalau ada yang miring atau yang kurang besar itunya sama kita masih bisa di manual, Hmm. dibesarin, dikecilin, dibesarin, dikecilin. Gitu aja Pak. Jadi pakainya juga belum banyak sih saya Wah, hebat-hebat. Affinity Publisher. Hmm. Mantap, Cuma mantap Mas. lumayan lah. Keren-keren. Ada lagi Mas? Ya. Kalau enggak saya demo Mantap ya. satu lagi deh. Pak, ini ada Mas Daru Pak. Hasil PDF di Publisher bisa dibuat interaktif kah? Misal nomor halaman pada daftar isi bisa diklik lalu otomatis menuju tersebut. Oh bisa, bisa. Bisa cobain ya. Bisa ya Pak ini. Ya, oke. Bisa demo ini. Mas all. Saya punya file ini.
Gimana ya, sebentar. Nah ini nih, saya mengisi nama, alamat, gender, dan situsnya ini database, mail merge. Kan penting ya mail merge. Kita punya data di Excel, seperti ini nih. Ini data saya seperti ini, mau dimasukin ke dalam eh, desain kita. Otomatis 4 lembar. Oke, kita close aja. Sekarang kita bikin mail merge. Caranya di window data merge. Kita cari dulu Excel-nya. Excel-nya kita panggil eh, absensi ya, yang tadi itu. Dia punya berapa rekor nih? 4 rekor ya, 4 data. Data 1, dilihat coba preview. 1, 2, 3. Oh, belum bisa. Belum bisa. Sekarang kita lihat window yang reference field. Jadi setiap data itu namanya field. Data nama, field nama. Data alamat, field alamat. Gender, field gender. Kalau kita lihat di sini, ada namanya data merge absensi. Tinggal diganti aja nih. Ini nama, double klik. Double klik. X, double klik. Nah, yang situs, double klik. Dia jadinya nanti seperti ini. Seperti ada linknya nih. Masuk ke dalam. Nah, begitu ya. Masuk ke website. Udah selesai nih. Tinggal kita generate. Selesai. Kita punya 4 halaman nih. Ya. 4 halaman yang ada linknya. Kita coba linknya di PDF-in dulu. File, ekspor PDF. Namanya profil. Oke. Selesai. Pindah ke profil PDF. Kita buka hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. Ada 4 halaman. Kalau kita klik, masuk website ya. Interaktif nih PDF-nya. Udah ada linknya. Termasuk ke halaman. Go to halaman 1, halaman 2 bisa. Nah, kira-kira gitu, Mas. Interaktif Ya, itu dan udah mail merge. jauh sekali ya untuk Mas Daru. Wah, Ada keren ya. teman-teman lagi ya yang mau ditanyakan? Justru dari pertanyaan malah jadi tahu banyak hal nih, Pak Indi. Wah, ini asik nih ya belajar Sudah Unity Foto dan Publisher. ada, iya, ada 18 yang masih bertahan nih Pak Indi. Waduh, masih betah ya. Ya tinggal nonton rekamannya aja. Ada lagi yang mau teman-teman ditanyakan mungkin? Silahkan, baik dari Affinity Designer, Affinity Foto maupun Publisher. Sudah? Sudah Pak Indi? Ya udah, Mas Yaset. Yang jadi Iya, MC baik. siapa sih? Nggak ada MC-nya Pak Indi. Gak ada Nah, ini MC-nya ini. teman-teman, ada, MC-nya kabur ya? ya, ini mumpung ada 18 yang masih on nih. Mau difoto Minta dulu? tolong nih sebelum, berarti ya mau difoto dulu Pak Indi. Oh iya. Oke teman-teman, Silakan kalau ada teman-teman, pertanyaan lanjutnya di grup ya. on cam sebentar. Ya, nanti lanjut di diskusi di grup ya. Di WA grup aja. Baik. Ya, dari satu dulu silahkan di on cam semua. Saya foto 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Silahkan di on cam teman-teman. 1, 2, 3.
Sudah Pak Endi? Oke, Mas. Apalagi selesai? Baik, sudah. Kita tutup ya Pak Endi. Terima Oke deh. kasih Ya, teman-teman. Terima kasih Pak Endi juga. sama-sama Mas Yosep, Materi Zoom kali teman-teman. ini sangat bermanfaat dan berhasil ya pemateri dibully peserta nih. Banyak Saya nggak ada banyak tukang esnya ya. peserta, banyak. Iya, nggak ada estanya Pak. Iya. Nah, terima kasih sekali, banyak banyak bermanfaat. Sekalipun tadi mohon maaf kalau materinya sih kebut-kebutan, tapi paling tidak bisa membuka wawasan untuk kita semua. Nanti silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan, kalau sudah join grup bisa ditanyakan di grup ya, untuk Affinity Photo dan Publisher OTW bukunya. Baik, dari situ dulu saya Yusuf Fadli dan Pak Edi Indratman mohon pamit. Terima kasih atas waktunya teman-teman, sudah gabung sampai jam 10 ya, pas ya Pak Edi ya. Ya, menjelang Nah 2 ini jam. sudah 18 yang bertahan. Terima kasih atas waktunya teman-teman, sukses untuk kita semua.